Halo semuanya, pada video ini kami dari STIMI Karisma Makassar, jurusan TI 2019 kelompok 2, akan menjelaskan tentang hukum logika dan jenis pernyataan majemuk. Kelompok kami terdiri dari Natalia Angelina Putri Halim dengan NIM 5201920, Leonardo Patrick Tansi dengan NIM 520192024, dan Jonathan Hansen Imin dengan NIM 520192025. Saya Natalia dari kelompok 2 Logika Informatika. Hukum logika. Hukum atau aturan logika adalah aturan paling umum yang dapat dilacak oleh semua tindakan individu. Tindakan-tindakan ini tidak selalu menghasilkan kebenaran, tetapi sering juga dalam kekeliruan. Orang sering membedakan antara hukum alam dan hukum berpikir normal. Jenis pernyataan majemuk. Pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau salah. Sementara kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Sehingga, untuk menentukan benar atau salahnya suatu kalimat, kita perlu pengamatan lebih lanjut. Salah satu contoh untuk pernyataan, Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Ini merupakan pernyataan yang benar. Yang kedua, Bika Ambon berasal dari Ambon. Ini merupakan pernyataan yang salah. Di sisi lain, contoh dari kalimat terbuka adalah sebagai berikut. 12x tambah 6 sama dengan 91. Ini merupakan kalimat terbuka. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya apakah benar 12x jika dijumlahkan dengan 6 akan menghasilkan 91. Yang kedua, maaf ya, aku terlambat karena jalanan macet. Ini merupakan kalimat terbuka, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar dia terlambat karena terjebak macet, atau lupa ada pertemuan? Tautologi. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Proporsi tautologi dicirikan pada kolom terakhir pada tabel kebenarannya hanya memuat T. Sebuah tautologi yang memuat pernyataan implikasi disebut implikasi logis. Seperti pada contoh soal di samping, semua hasilnya bernilai T. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah suatu pernyataan tautologi atau tidak. Yang pertama menggunakan tabel kebenaran, yaitu jika semua pilihan bernilai T atau B benar, maka disebut tautologi. Cara yang kedua adalah melakukan penjabaran atau penurunan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan sebagian dari 12 hukum-hukum ekuivalensi logika. Kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari proporsi-proporsi nilai pembentuknya. Seperti contoh soal di samping, semua hasilnya bernilai F atau false atau salah. Proporsi kontradiksi dicirikan dengan pada kolom terakhir pada tabel kebenarannya hanya memuat F. Kontradiksi juga dapat dibuktikan dengan dua cara sama seperti tautologi, yaitu menggunakan tabel kebenaran, yaitu semua pilihan bernilai F atau salah, maka disebut kontradiksi, dan dengan melakukan penjabaran atau penurunan dengan menerapkan sebagian dari 12 hukum-hukum ekuivalensi logika. Kontingensi. Kontingensi adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kontingensi juga merupakan bentuk campuran dari nilai benar, B atau T, dan nilai salah, S atau F. Seperti contoh soal di samping, mengandung hasil B dan S. Ekuivalen logis. Dua kalimat disebut ekuivalen secara logika jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis jika kedua ekspresi logika adalah tautologi, T dan T pada tabel kebenaran. Jika kedua ekspresi logika adalah kontradiksi, F dan F pada tabel kebenaran. Pada kontingen, jika urutan T dan F atau sebaliknya pada tabel kebenaran, tetap pada urutan yang sama. Hal ini menunjukkan sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika benar untuk semua kasus. Sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Jika kolom terakhir memuat kumpulan dari T dan F, maka disebut kontingen. Hukum ekuivalensi logika. Hukum komutatif. P atau Q ekuivalen Q atau P. P dan Q ekuivalen Q dan P. Hukum asosiatif. P atau Q atau R ekuivalen P atau Q atau R. P dan Q dan R ekuivalen P dan Q dan R.
Hukum distributif. P atau Q dan R ekuivalen P atau Q dan P atau R. P dan Q atau R ekuivalen P dan Q atau P dan R. Hukum identitas. P atau F ekuivalen P. P atau T ekuivalen T. P dan F ekuivalen F. P dan T ekuivalen P. Oke, nama saya Donald Patrick Tansi dengan NIM 52019-024 akan melanjutkan menjelaskan tentang hukum ekuivalensi logika, yaitu ada hukum ikatan. Itu contohnya P atau T ekuivalen dengan T, P dan F ekuivalen dengan F. Selanjutnya hukum negasi. P atau negasi P ekuivalen dengan T, P dan negasi P ekuivalen dengan F. Ada juga hukum negasi ganda. Negasi dari negasi P ekuivalen dengan P. Ada hukum idempoten. P atau P ekuivalen dengan P. P dan P ekuivalen juga dengan P. Hukum De Morgan. Negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kenapa bisa? Karena dari sini ada atau kalau dinegasikan berubah menjadi dan. Situ P dan Q dinegasikan berubah menjadi negasi P dan Q. Sama juga di bawahnya, negasi dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Karena di sini ada dan, maka berubah menjadi atau. P dan Q juga berubah menjadi negasi P dan negasi Q. Hukum penyerapan atau absorpsi. P atau dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan P. P dan dalam kurung P atau ekuivalen juga dengan P. Berikutnya hukum kontraposisi. P maka Q ekuivalen dengan negasi Q, maka negasi P. Hukum implikasi. P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Hukum biimplikasi. P jika Q ekuivalen dengan dalam kurung P, jika Q dan Q jika P. Itu dibawa juga hukum biimplikasi. P jika Q ekuivalen dengan dalam kurung negasi P atau Q dan dalam kurung negasi Q atau P. Oke, kita coba lihat contoh soal. Buktikan negasi dalam kurung P atau negasi Q atau dalam kurung negasi P dan negasi Q jika dan hanya jika negasi P. Oke, kita ambil pernyataan. Negasi dalam kurung P atau negasi Q atau dalam kurung negasi P dan negasi Q. Setelah itu kita pakai hukum De Morgan. Karena ada negasi dalam kurung P atau negasi Q yang membuat pernyataan berubah menjadi negasi P dan negasi Q. Atau dalam kurung negasi P dan negasi Q. Karena ada negasi Q, kita pakai hukum negasi ganda. Dan ternyata berubah menjadi negasi P dan Q atau dalam kurung negasi P dan negasi Q. Setelah itu kita pakai hukum distributif. Dan pernyataan berubah menjadi negasi P dan dalam kurung Q atau negasi Q. Setelah ini kita pakai hukum negasi. Karena ada Q atau negasi Q, maka berubah menjadi negasi P dan T. Dan kita pakai hukum identitas. Maka menjadi negasi P, maka terbukti bahwa negasi dalam kurung P atau negasi Q atau dalam kurung negasi P dan negasi Q jika dan hanya jika negasi P benar. Oke, contoh soal kedua. Buktikan hukum penyerapan P dan dalam kurung P atau Q implikasi P. Nah, caranya itu kita ambil ekspresi P dan dalam kurung P atau Q. Setelah itu kita lakukan hukum idempoten yang membuat ekspresi tersebut berubah menjadi P atau P. Nah, dengan ekspresi ini kita gunakan lagi hukum idempoten yang membuat hasilnya menjadi P. Maka terbukti bahwa P dan dalam kurung P atau Q itu implikasi dengan P. Oke, saya Jonathan Hansen Imin dengan NIM 520190025 akan melanjutkan penjelasan materinya. Contoh soal yang ketiga, diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tapi tidak belajar matematika. Maka A. Nyatakan pernyataan di atas dengan ekspresi logika. B. Berikan pernyataan yang ekuivalen secara logika dari pernyataan di atas. Nah, dari pernyataan di atas kita bisa memisalkan kalau P itu dia belajar algoritma dan Q itu dia belajar matematika. Maka kalau pernyataan ekspresi logikanya itu adalah negasi dalam kurung P atau negasi Q. Kenapa bisa? Karena kan dia tulis ini tidak benar bahwa berarti menjadi negasi
dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Tidak belajar matematika adalah negasi Q menjadikan pernyataannya menjadi negasi dalam kurung P dan negasi Q. Nah, setelah itu kita berikan pernyataan yang ekuivalen secara logika dari pernyataan di atas, yaitu kita gunakan hukum De Morgan, di mana negasi dalam kurung P dan negasi Q menggunakan hukum De Morgan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum De Morgan secara lebih lanjut. Yang pertama, negasi dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Karena di sini ada dan, maka berubah menjadi atau. P dan Q juga berubah menjadi negasi P dan negasi Q. Setelah itu, negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, karena di sini menggunakan atau, maka saat dinegasikan berubah menjadi dan. P dan Q juga kalau dinegasikan berubah menjadi negasi P dan negasi Q, sehingga pernyataannya menjadi negasi P dan negasi Q. Setelah itu, negasi dalam kurung P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Nah, P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, selanjutnya, negasi dalam kurung negasi P maka negasi Q itu ekuivalen dengan negasi P dan Q. Selanjutnya, negasi P maka negasi Q ekuivalen dengan P atau negasi Q. Yang terakhir, negasi dalam kurung P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan dalam kurung P dan negasi Q atau dalam kurung Q dan negasi P. Nah, beberapa catatan tambahan untuk hukum De Morgan adalah hukum De Morgan itu menggunakan ingkaran, kebanyakan menggunakan ingkaran, bukan menggunakan inverse. Beda ya dua-duanya. Perbedaannya itu contohnya nih, inverse dari P maka Q adalah negasi P maka negasi Q. Tuh, variabelnya dinegasikan. Contoh yang kedua, inverse dari P dan Q adalah negasi P dan negasi Q. Nah, bedanya dengan ingkaran adalah kalau ingkaran dari P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Tuh, ingkaran dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q, jadi sangat berbeda. Jadi perlu diperhatikan kalau menggunakan hukum De Morgan itu menggunakan ingkaran, bukan inverse. Sekarang saya akan menjelaskan tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Converse adalah perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain. Pernyataannya contoh, Q maka P disebut converse dari P maka Q. Inverse adalah pembalikan suatu susunan dari susunan yang lazim. Pernyataan negasi P maka negasi Q disebut inverse dari P maka Q. Pernyataan negasi Q maka negasi P itu disebut kontraposisi dari P maka Q. Jadi variabelnya ditukar dan dinegasikan. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan contoh soal. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Jika X habis dibagi 3, maka X bukan bilangan prima. Nah, dari sini kita bisa misalkan bahwa X habis dibagi 3 adalah P, dan X bukan bilangan prima adalah Q. Dan ekspresi logikanya adalah P, maka Q. Nah, kalau di converse, berarti ekspresi logikanya berubah menjadi Q, maka P. Jadi, pernyataannya berubah menjadi jika X bukan bilangan prima, maka X habis dibagi 3. Oke. Kalau di inverse, ekspresi P maka Q berubah menjadi negasi P, maka negasi Q. P itu adalah X habis dibagi 3. Kalau dinegasikan, berubah menjadi X tidak habis dibagi 3. Q sama dengan X bukan bilangan prima. Berarti negasi Q adalah X bilangan prima. Sehingga pernyataannya berubah menjadi jika X tidak habis dibagi 3, maka X bilangan prima. Nah, kalau di kontraposisi, berarti ekspresi logika P maka Q berubah menjadi negasi Q maka negasi P. Berarti pernyataannya berubah menjadi jika X bilangan prima, maka X tidak habis dibagi 3. Oke, ini beberapa sumber pustaka yang kita gunakan untuk pembuatan materi ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika kalian suka, tolong di-like videonya. Ya, kalau misalnya ada yang kurang, kita minta maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.